Perkenalkan, nama saya Bunga Rizky Yuda dan bisa dipanggil Bunga. Perkenalkan, nama saya Ali Purnomo. Perkenalkan, saya Nihotijah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syakiruni Amurtado. Perkenalkan, nama saya Vera. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Ramadan. Kenalkan, nama saya Yulia Nurjana. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang tanda jejak dan jam. Mari kita belajar bersama. Jam dan tanda jejak. Jam adalah sebuah unit waktu. Lama sebuah jam adalah 1/24 hari. Jadi, dalam satu hari ada 24 jam. 1 jam bisa dibagi menjadi unit waktu yang lebih kecil lagi, yaitu dalam 1 jam terdiri dari 60 menit dan 3.600 detik. Pukul juga menunjukkan satuan waktu. Jam bermakna masa atau jangka waktu, sedangkan pukul bermakna saat atau waktu. Dalam bahasa Indonesia, jika ingin mengungkapkan saat atau waktu, digunakan kata pukul. Sebagai contoh, berangkat ke sekolah pukul 6 pagi. Jika ingin mengungkapkan masa atau jangka waktu, digunakan kata jam. Sebagai contoh, di sekolah selama 8 jam. Jam juga dapat berarti benda petunjuk waktu. Jam adalah alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Jam adalah salah satu penemuan yang paling tua. Jenis-jenis jam pada masa lalu yaitu ada 3. Yang pertama, jam matahari. Yang kedua, jam air. Dan yang ketiga, jam pasir. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan slide nomor 4, yaitu tentang tanda jejak. Nah, tanda jejak dalam kepramukaan kerap kali dipergunakan ketika menjelajah dengan jenis, benda, dan metode yang beraneka ragam. Seperti goresan di tanah menggunakan ranting, rumput-rumputan, bebatuan, dan juga cat. Akan tetapi, untuk yang terakhir terkait dengan cat, mungkin penggunaannya bisa dihindari karena akan merusak citra alam itu sendiri. Nah, kemudian tanda jejak sebenarnya bisa beraneka ragam modelnya, yaitu namun sebagian telah dibukukan atau dibakukan dalam buku pramuka yang dapat kita temui pada umumnya. Tanda jejak. Untuk pintar menjadi penemu jejak, maka jejak pertama yang harusnya kita kenali adalah jejak kaki atau roda, di mana hal ini biasanya membekas di atas tanah yang dilewati orang lebih awal. Untuk membuat tanda jejak dapat menggunakan batu, kayu, ranting, dan benda-benda lain yang dapat dijadikan sebagai tanda. Ya, tolong diperhatikan untuk kakak-kakak, di sini ada beberapa tanda jejak yang ada di slide ini. Tanda jejak bisa digunakan menggunakan batu, seperti contoh di sini ada tanda jejak belok kiri, belok kanan, jangan dilalui, ada berita, lalui jalan ini. Terus yang lain ada jalan terus, ada bahaya, dan belok kiri juga masuk dari tanda jejak yang menggunakan batu tadi adalah cukup banyak digunakan oleh petualang, karena jika disusun dengan benar, tanda batu tidak akan mudah hilang. Jadi kakak-kakak bisa menumpuk batu dengan bentuk yang tak lazim supaya mudah dilihat, dan tempatkanlah batu pada tempat yang tak lazimnya batu tersebut berada sehingga mudah dilihat. Lalu di sini ada tanda jejak yang menggunakan ranting, seperti jalan terus, belok kiri, terus jalan 2 km lagi,
tanda sudah dekat, tanda arah jalan tertinggi, kemudian jalan 1 km lagi, ada bahaya dan hati-hati. Nah, tadi kan dijelaskan menggunakan ranting. Nah, ranting pada pohon ini bisa direkayasa sedemikian rupa untuk menunjukkan arah ataupun kondisi daerah. Lalu tanda jejak menggunakan ranting ini umumnya dibuat dengan mematahkan ranting dan membuatnya menjadi bentuk sedemikian rupa. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanda jejak selanjutnya. Nah, di sini ada tanda jejak berupa batu, rumput, ataupun goresan di atas tanah. Nah, tanda jejak batu biasanya sering digunakan oleh para petualang dan disusun secara benar agar tidak mudah hilang dan rusak. Sedangkan tanda jejak berupa rumput biasanya digunakan apabila tidak ada batu dan yang lainnya. Tanda jejak berupa rumput ini biasanya diikat sebagai penandaan. Ada pula tanda jejak berupa goresan di atas tanah. Biasanya tanda jejak ini berada di jalanan atau di lapangan agar mudah terlihat oleh orang-orang, dan dalam penggoresan di atas tanah biasanya lebih dalam lagi agar tidak mudah hilang. Untuk keterangan tanda jejak sudah dijelaskan di slide ini. Untuk belok kanan, jalan terus, ada bahaya, belok kiri, belok kanan 2 orang, belok kiri 2 orang. Nah, di sini sudah ada penjelasannya. Yang pertama yaitu segitiga. Itu merupakan tanda yang menandakan ada bahaya. Tanda yang berbentuk love itu berarti keadaan baik. Jadi situasinya itu sedang baik atau kabar baik. Kemudian love terbalik itu keadaan buruk. Jadi kalau ada tanda keadaan love tapi terbalik itu keadaan buruk yang menginformasikan bahwa ada suatu kabar buruk. Kemudian ada lingkaran 2, yang satu di dalamnya ada lingkaran lagi, itu merupakan saya telah pulang. Jadi penghuni tersebut atau suatu kelompok tersebut di suatu tempat itu sudah pulang, menandakan itu. Kemudian ada tanda segitiga berbentuk tenda kayak gitu, itu merupakan kembali ke perkemahan atau kembali ke tenda. Ada panah belok ke kiri, itu merupakan menandakan belok ke kiri juga. Untuk arahnya terbalik dari belok kiri tersebut itu merupakan tanda belok ke kanan. Kemudian ada tanda panah double 3 ke arah kanan, itu merupakan damai atau aman. Tanda merupakan petunjuk bahwa itu aman tempatnya. Kemudian ada tanda panah tapi berlawanan, dan yang satunya itu panahnya double kayak seperti ini. Itu merupakan tanda bahaya atau hati-hati. Kemudian ada tanda-tanda yang terakhir yaitu tanda seperti panah kembali yang ada lingkarannya, itu merupakan tanda kembali. Kakak bisa melihat gambarnya di PPT tersebut. Di situ ada gambar gelagah, di sampingnya lagi ada alang-alang, ada tegalan, ada jalan setapak, ada kuburan Islam, kuburan Kristen, kuburan Cina, kuburan Hindu, kawat telepon, air dangkal, sumur biasa, bambu dan kelapa, dan juga mata air. Jadi di situ kakak bisa melihatnya, contoh-contoh gambarnya seperti apa,
dan bisa digunakan ketika nanti kakak berjelajah ataupun mengalami suatu peristiwa yang dalam bentuk permainan. Sekian dari kami, yaitu materi tentang jam dan tanda jejak. Semoga bermanfaat bagi kakak-kakak semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.